Gereja yang kuat itu tidak menjadi kuat hanya karena apa yang terlihat dari luar. Karena besar belum tentu kuat dan ramai belum tentu sehat, saudara. Shalom keluarga Tuhan. Perkenalkan, nama saya Gracia Nababan. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya kuat, bukan karena saya sempurna, tetapi karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau boleh jujur, pertama kali datang ke Balikpapan, saya membawa banyak harapan. Saya berpikir saya datang untuk mencari pekerjaan. Tetapi Tuhan tahu bahwa yang paling saya butuhkan bukan hanya sekedar pekerjaan. Saya membutuhkan keluarga. Saya datang ke kota ini diajak oleh Kak Ruth dan Bang Aldi, yang kebetulan kami masih satu family orang Batak. Yang orang Batak di sini katakan Horas. Yang ingin saya share di sini adalah di balik senyum yang saya tunjukkan, dulu ada hati yang sebenarnya lelah. Ada ketakutan, ada rasa tidak aman, ada luka-luka yang saya simpan sendiri. Saya tahu saya percaya Tuhan, tetapi saya juga tahu saya tidak bisa berjalan sendirian. Singkat cerita, Kak Ruth dan Bang Aldi mengajak saya bergabung di Home. Awalnya saya pikir itu cuman pertemuan biasa, karena kami kumpul di kafe. Saya pikir datang terus pulang. Tetapi saya salah. Hari itu saya bertemu dengan orang-orang yang otentik, yang tampil apa adanya, dan membuat saya merasa nyaman. Dan dalam hati saya berpikir, puji Tuhan akhirnya saya punya teman di Balikpapan. Ini adalah foto pertama saya ketika join Home. Dan dari situ saya memutuskan untuk mau tertanam di Home. Tidak lama setelah itu, saya mengalami salah satu masa paling sulit dalam hidup saya. Saya mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit. Tetapi hanya dalam 3 hari, saya diberhentikan tanpa penjelasan yang jelas. Rasanya seperti dunia runtuh. Saya mulai bertanya kepada Tuhan, kenapa harus seperti ini? Apa saya memang selalu gagal? Semua penolakan yang pernah saya alami di masa lalu kembali memenuhi pikiran saya. Dan anxiety yang selama ini saya perjuangkan untuk lawan kembali datang. Saya merasa sendirian,
Saya merasa tidak berharga. Saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Tetapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Saya tidak menghadapi semuanya sendirian. Ada keluarga saya di sana, ada home. Mereka tidak berkata, ya sudahlah. Mereka juga nggak ngasih aku jawaban yang instan. Tetapi mereka memilih untuk duduk bersama saya, mendengarkan saya, bahkan menangis bersama saya, serta mendoakan saya. Dan terus mengingatkan bahwa identitas saya tidak ditentukan oleh penolakan manusia, tetapi oleh kasih Tuhan. Saya masih ingat ketika saya memberanikan diri bercerita tentang anxiety yang saya alami, saya pikir orang-orang akan menghakimi saya. Tetapi yang saya terima justru pelukan, kasih dan doa. Mereka memberikan saya satu ayat dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ayat itu sederhana, tetapi Tuhan memakainya untuk mengangkat hati saya. Bahkan salah satu dokter di home, Kak Vio, membantu saya membuat catatan bagaimana menghadapi anxiety, lengkap dengan firman Tuhan yang harus saya pegang setiap harinya. Dan di momen itu saya mengalami sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Tuhan menjamah hati saya, Tuhan memulihkan saya, Tuhan melepaskan saya dari belenggu ketakutan yang selama ini mengikat hidup saya. Hari itu saya sadar, mujizat Tuhan seringkali datang melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Hari ini saya melihat ke belakang dan berpikir, kalau dulu saya tidak berkata iya ketika diajak datang ke home, mungkin saya masih berjuang sendirian, mungkin saya masih hidup dalam kekhawatiran, mungkin saya masih percaya bahwa saya tidak berharga. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Dia memberikan saya sebuah rumah yang bukan dibangun dari tembok dan atap, tetapi rumah yang dibangun oleh kasih, doa, dan komitmen untuk berjalan bersama. Ini adalah keluarga saya. Kami tidak sempurna. Kami punya kekurangan. Kami berbeda-beda. Tetapi di tempat inilah saya belajar bertumbuh. Saya belajar mengasihi. Saya belajar mengampuni. Saya belajar melayani. Dan saya belajar bahwa ketika kita mulai memberkati orang lain, justru hati kita yang dipulihkan. Saat kami berbagi makanan di jalan, saat kami mengunjungi saudara-saudara di Yayasan ODGJ, saya datang dengan niat menjadi berkat bagi mereka, tetapi pulang dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Karena ternyata melihat kasih Tuhan bekerja dalam hidup orang lain, membuat iman saya semakin kuat. Saya juga sudah menyelesaikan kelas plan dan terus melanjutkan ke kelas serve. Perjalanan saya belum selesai. Saya masih terus diproses dan bertumbuh dan akan berbuah. Saya yakini hidup saya tidak akan sama lagi sejak saya memutuskan untuk tertanam di rumah Tuhan. Saya mengajak teman-teman yang mungkin hari ini datang ke gereja, yang masih merasa sendirian, masih membawa luka, masih berjuang dengan kecemasan, masih bertanya apakah ada tempat yang menerima kalian. Saya ingin berkata, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak merancang kita untuk berjalan sendirian. Saya ingin menutup kesaksian saya dengan satu kalimat yang terus saya pegang sampai hari ini. Bukan karena saya menemukan gereja yang sempurna, tetapi karena saya bertemu Tuhan yang sempurna melalui orang-orang yang memilih untuk saling mengasihi.
Dan saya percaya kesempurnaan sebuah komunitas bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang dibangun ketika setiap orang memilih untuk tetap tinggal, mengasihi, dan bertumbuh bersama. Terima kasih untuk keluarga Home, terima kasih untuk GKS Balikpapan, dan terutama terima kasih Tuhan Yesus, karena di tengah pencarian saya akan pekerjaan, Engkau justru memberikan saya sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah rumah, sebuah keluarga, dan sebuah hidup yang dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi GKS Balikpapan. Selamat pagi GKS Balikpapan. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Kalau kata Pastor Boy, wow, wow, wow. Tapi kalau saya boleh pinjam kata Pastor Api, luar biasa. Alright, saudara, di bulan Juni, di minggu yang ketiga ini, masih dengan tema yang sama, yaitu Strong Church atau gereja yang kuat. Dan pagi ini saya memberikan judul khotbah saya adalah sehati dan sepikir. Saudara, ketika kita mendengar istilah strong church atau gereja Tuhan, yang pertama sekali timbul di dalam hati kita atau di dalam pemikiran kita apa saudara? Waktu kita mendengar strong church atau gereja yang kuat. Mungkin seringkali yang muncul di hati dan pikiran kita waktu kita mendengar kata strong church, kita langsung berpikir bahwa gereja yang kuat adalah gereja yang punya ribuan jemaat, yang punya banyak jemaat, yang punya gedung yang besar, yang megah, yang bagus, atau sound system yang bagus, atau lighting yang bagus. Saya mau katakan tentulah apa yang saya sebutkan tadi tidak ada salahnya saudara, karena yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana itu bisa mendukung setiap pelayanan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Namun apakah ini yang dimaksud Tuhan dengan gereja yang kuat? Apakah Tuhan memaksudkan gereja yang kuat adalah gereja yang besar, sound system yang bagus, lighting yang bagus, atau ribuan jemaat? Sesungguhnya saudara, sebuah gereja tidak menjadi kuat hanya karena apa yang terlihat dari luar. Saya ulang sekali lagi, gereja yang kuat itu tidak menjadi kuat hanya karena apa yang terlihat dari luar. Karena besar belum tentu kuat dan ramai belum tentu sehat saudara. Karena apa saudara? Karena banyak organisasi yang besar tetapi tidak semua kuat. Ada banyak komunitas yang ramai tetapi tidak semuanya sehat. Karena itu saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan yang sangat menariknya adalah Paulus tidak sedang mengajarkan cara membangun gereja yang besar. Paulus juga tidak membahas program-program pelayanan ataupun pembangunan gedung gereja. Tetapi sebaliknya saudara, Paulus mengarahkan jemaat untuk apa saudara? Untuk membangun sesuatu yang jauh lebih penting. Apa sesuatu yang jauh lebih penting itu saudara yang Rasul Paulus arahkan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu? Yaitu kehidupan rohani yang sehat, hubungan yang benar dengan Kristus. Dan Paulus justru berbicara tentang kehidupan jemaat sehari-hari saudara. Paulus berbicara tentang kesatuan. Paulus berbicara tentang kasih. Paulus juga berbicara tentang kerendahan hati. Paulus berbicara tentang kepedulian satu sama lain. Dan bagaimana setiap orang percaya memiliki hati yang sama seperti Kristus. Katakan amin. Saudara bisa catat ini, sebuah gereja akan menjadi kuat ketika setiap anggotanya hidup dalam kasih. Katakan hidup dalam kasih. Sebuah gereja akan menjadi kuat ketika setiap anggotanya lebih suka membangun daripada mengkritik. Katakan membangun. Saudara, tentunya mengkritik ini bukan selalu hal yang negatif. Tetapi saya mau sampaikan, jangan sampai hidup kita hanya mengkritik saja sampai kita lupa membangun orang lain. Jadi kita tidak anti dengan kritik, tetapi jangan sampai kita hanya mengkritik tetapi kita berhenti di dalam kritik itu, tetapi kita tidak mau mengambil bagian untuk kita boleh membangun. Katakan membangun. Sebuah gereja akan menjadi kuat ketika setiap anggotanya lebih suka melayani daripada dilayani. Katakan melayani.
Saya percaya pulang dari tempat ini nanti akan penuh di depan untuk saya mau daftar untuk melayani, saya mau daftar untuk kelas plan, serve dan juga lead. Katakan amin. Haleluya. Sebuah gereja akan menjadi kuat ketika Kristus menjadi pusat daripada segala sesuatu. Katakan pusat. Saudara, hari ini melalui Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11, kita sama-sama akan belajar bahwa kekuatan gereja tidak terletak pada besarnya jumlah, tetapi pada besarnya keserupaan kita dengan Kristus. Sekali lagi gereja GKS Balikpapan tidak anti dengan banyaknya jemaat. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan berkata akan ditambah-tambahkannya lah orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi saudara, jangan sampai kita salah menempatkan, melihat dan mengartikan bahwa gereja yang kuat, gereja yang sehat hanya berhenti di dalam jumlah. Saudara, perhatikan dengan baik, sebelum Paulus berbicara tentang pelayanan, sebelum Paulus lanjut berbicara tentang pengorbanan dan teladan Kristus, hal yang pertama yang Paulus tekankan adalah kesatuan. Katakan kesatuan. Kenapa saudara? Karena tanpa kesatuan gereja akan sulit bertumbuh. Ada amin? Sebesar apapun potensi yang saudara punya, seberapa besar pun talenta yang gereja punya, jika tidak ada kesatuan, maka kekuatan itu akan terpecah, maka kita akan tercerai-berai. Saya ulang sekali lagi, sekalipun potensi yang luar biasa dimiliki oleh sebuah gereja, talenta yang dimiliki oleh sebuah gereja, tapi tanpa kesatuan kita akan sangat mudah untuk terpecah dan tercerai-berai. Begitu juga dengan sebaliknya saudara, ketika orang-orang percaya memiliki hati yang sama, setiap kita punya kasih yang sama, setiap kita punya tujuan yang sama di dalam Kristus, maka gereja akan berdiri kokoh menghadapi setiap tantangan dan setiap cobaan apapun. Kita akan bersatu dan tidak akan membuat kita goyah. Katakan amin. Mari kita lihat bersama saudara, fondasi apa saja yang harus dibangun agar gereja menjadi gereja yang kuat menurut firman Tuhan. Saudara, bicara saudara, yang pertama yang saya mau bagikan adalah gereja yang kuat adalah gereja yang hidup dalam kesatuan. Katakan sama-sama, kesatuan. Mari kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi karena dalam Kristus katanya ada nasihat. Jadi saudara, kalau ada nasihat, teguran mungkin dari leader saudara sesama kita tubuh Kristus, saudara jangan anti, karena itu adalah bukti daripada kita mengasihi saudara. Katakan amin. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu kata Paulus, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi saudara, ternyata melalui firman Tuhan ini Paulus mengajarkan kita bahwa sukacita kita penuh itu ternyata bukan adanya uang kita yang banyak. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa sukacitaku menjadi sempurna karena apa? Karena melihat kita semua sehati sepikir. Dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Katakan amin. Disinilah saudara, Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang tentunya sangat ia kasihi. Dan sangat menariknya saudara, ketika Paulus berbicara tentang gereja yang dewasa dan gereja yang kuat, ia tidak pertama-tama berbicara tentang jumlah jemaat. Rasul Paulus tidak bicara tentang besarnya gedung, tidak bicara tentang banyaknya program pelayanan. Paulus justru menekankan pentingnya kesatuan sesama tubuh Kristus. Katakan amin. Sekali lagi, gereja GKS Balikpapan tidak anti dengan sound system yang bagus. Saya percaya karena kalau tidak bagus juga saudara akan terganggu untuk mendengar itu. Kita tidak anti dengan program-program yang ada. Tetapi tujuan kita bukan di situ, tetapi tujuan kita adalah membangun kesatuan di dalam Kristus. Katakan amin. Mengapa saudara? Karena kesatuan adalah fondasi dari kekuatan sebuah gereja. Dan kesatuan inilah yang menjadi fondasi dari sebuah gereja yang kuat. Saudara, kalau melihat bangunan ini sebuah bangunan yang megah, tidak akan bertahan lama jika fondasinya retak. Dengan beban yang begitu besar,
Jika fondasinya nggak kuat, pasti gedung ini akan cepat rusak saudara. Demikian juga gereja, sekuat apapun pelayanan kita, jika di dalamnya ada perpecahan saudara, jika ada di dalamnya perselisihan, dan jika di dalamnya ada kepentingan pribadi, maka gereja akan kehilangan kekuatannya. Paulus berkata, hendaklah katanya, hendaklah sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir. Ini bukan berarti semua orang harus memiliki karakter yang sama, setiap orang punya kepribadian yang sama, atau setiap orang punya pendapat yang sama. Namun di tengah perbedaan itu saudara, kita memiliki hati yang sama. Kita memiliki visi yang sama. We see a Christ-centered generation who influences the world. Kita punya kasih yang sama dan tujuan yang sama, yaitu hanya memuliakan nama Kristus, katakan amin. Karena saudara, kesatuan bukanlah keseragaman. Bukan karena saudara punya baju yang sama, saudara disatukan jadi satu. Bukan karena saudara pakai segala sesuatu dengan bahan yang sama, saudara dikatakan bersatu. Makanya saya sampaikan bahwa kesatuan bukanlah keseragaman, tetapi keselarasan saudara. Sama seperti musik saudara yang kita dengar tadi, waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada berbagai alat musik di sini, ada keyboard, ada drum, ada bass, ada gitar. Keyboard tidak harus menjadi drum. Drum tidak harus menjadi bass. Tetapi saudara, setiap alat-alat musik ini mengeluarkan bunyi yang berbeda saudara. Keyboard mengeluarkan bunyi yang berbeda, gitar mengeluarkan bunyi yang berbeda. Saudara, walaupun saudara lihat gitar listrik dengan bass seperti mirip bentuknya, tetapi kedua benda ini tidak mengeluarkan bunyi yang sama. Dan drum juga mengeluarkan suara yang sama. Tetapi saudara, waktu mungkin keyboard beda suaranya, ini beda, gitar beda suaranya. Tapi waktu pemain musik ambil kunci sama di G, bukankah terjadi harmoni yang luar biasa saudara? Suaranya ini beda, suara drum beda, suara bass beda. Tetapi waktu mereka bersatu, saya bilang kunci G, asik. Kunci G, semua pemusik ada di kunci G duduk yang sama, suaranya pasti indah saudara. Tapi bayangkan saudara kalau Kak Maya, kalau Yuspa, kalau Bang Niko, satu di kunci G, satu di kunci A, satu di kunci C. Apa yang terjadi saudara? Demikianlah kita saudara. Demikianlah pula gereja yang kuat. Gereja yang kuat adalah gereja yang memiliki banyak karunia. Setiap kita tidak sama karunianya. Banyak dari latar belakang yang sama. Saya juga mungkin ada kemiripan dengan Grace, tetapi kita tidak sama. Latar belakang saudara dengan saya tidak sama, nggak apa-apa saudara. Tetapi semuanya yang paling penting yang harus kita ketahui adalah kita bergerak menuju tujuan yang sama, dipimpin oleh Kristus Tuhan kita yang luar biasa, katakan amin. Perhatikan baik-baik saudara, Paulus menggunakan beberapa ungkapan yang sangat kuat dengan kata sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di sini Paulus seolah ingin menegaskan bahwa kesatuan itu bukan hanya sesuatu yang terlihat dari luar, tetapi justru lahir dari hati orang-orang yang ada di dalamnya. Kesatuan hati bukan terlihat dari luar, GKS Balikpapan, tetapi kesatuan hati adalah hati orang-orang yang ada di dalam GKS Balikpapan, katakan amin. Hati yang lahir, hati yang diubahkan oleh Kristus. Karena itu saudara, musuh selalu berusaha menyerang kesatuan gereja. Tanpa kita sadari, musuh sangat bersikeras untuk apa? Untuk memecah belah kesatuan gereja. Karena apa saudara? Karena ia tahu bahwa gereja yang bersatu akan menjadi gereja yang kuat. Bukan hanya gereja yang kuat, karena dia tahu bahwa gereja yang kuat akan berdampak saudara. Itu yang dia takuti, sehingga dia serang kesatuan kita. Itulah sebabnya saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi satu, katakan amin. Saudara, di dalam gereja ini juga kita sangat-sangat luar biasa membangun kesatuan saudara.
Dan gereja ini juga sangat mengedepankan kesatuan, bagaimana setiap kita tidak berbeda satu dengan yang lain. Di dalam gereja ini, karena kita melihat sebuah kesatuan adalah sesuatu fondasi yang kuat, kita juga boleh di dalam setiap ministry, dalam setiap home, kita boleh dimuridkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya semakin hari hati kita semakin sama. Supaya setiap hari visi kita semakin selaras, saudara. Oleh sebab itu saya encourage setiap saudara untuk boleh mengambil langkah iman untuk apa? Untuk masuk di dalam sebuah home. Di dalam home lah kita boleh diselaraskan. Di dalam home lah kita boleh diberikan nasihat. Di dalam home lah kita diperhatikan. Dan di dalam home lah kita juga ditegur, saudara. Jadi jangan saudara anti dengan teguran. Di home itu bukan makanan yang lembek-lembek, saudara. Jangan harapkan itu di dalam home. Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa ada nasihat. Dan nasihat itu adalah kasih yang kita berikan kepada orang lain. Katakan amin. Di dalam gereja ini kita fellowship, kita buat fellowship, huddle, one on one, two on two. Sampai seperti Pak Pastor Daniel selalu bilang kita all pastor supaya kita boleh one on one, two on two. Karena apa? Karena kita mau setiap kita bisa punya satu pemahaman yang sama. Kita boleh bergerak bersama dan kita punya visi yang sama, yaitu memuliakan nama Kristus melalui gereja Bapak sebagai papan. Katakan amin. Karena kesatuan saudara tidak terjadi secara otomatis. Kesatuan itu harus dibangun, harus dijaga, dan harus diperjuangkan. Jadi bukan karena single yang mau menikah memperjuangkan pacarnya. Kesatuan kita di dalam gereja juga kita harus perjuangkan, saudara. Jangan karena saudara mendekati seseorang, saudara berjuang. Dan di dalam gereja ini pun kita sama-sama berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk kita boleh satu sama lain. Saudara, ketika kita memilih mengampuni daripada menyimpan kepahitan, kita sedang yang membangun namanya kesatuan. Waktu saudara memilih mengampuni sekalipun saudara berkata Tuhan gak bisa, ya memang gak bisa kalau karena kita. Tapi kalau saudara memilih langkah iman di mana saudara mengampuni dan tidak menyimpan kepahitan, kita sedang membangun yang namanya kesatuan. Ketika kita memilih memahami daripada menghakimi, kita sedang membangun kesatuan. Ketika kita memilih kita memilih mendukung visi gereja daripada kepentingan pribadi, kita sedang membangun kesatuan. Katakan amin. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1, luar biasa banget ini, powerful sekali. Dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik itu adalah ketika kita semua tubuh Kristus boleh berdiam dan boleh bersama-sama di dalam hidup yang rukun. Di dalam kesatuan hati. Karena apa saudara? Di tempat di mana ada kesatuan, di sana Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Di tempat di mana ada kesatuan, di sana Tuhan bekerja luar biasa. Di tempat di mana ada kesatuan saudara, di sana gereja menjadi kuat. Katakan amin. Pagi ini saudara, ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan kepada saudara dan boleh saudara renungkan dan boleh saudara catat. Kalaupun saudara tidak bisa jawab hari ini, saudara boleh catat dan nanti di rumah boleh renungkan pertanyaan ini saudara. Yang pertama, apakah saya menjadi pembangun kesatuan atau justru sumber perpecahan? Pertanyaan kedua, apakah saya lebih mementingkan kehendak Tuhan atau kepentingan pribadi? Apakah saya lebih mementingkan kehendak Tuhan ataupun kepentingan pribadi? Apakah saya mendukung visi gereja dengan segenap hati? Dan di poin yang pertama ini saudara bisa catat, gereja yang kuat bukanlah gereja yang bebas dari perbedaan, tetapi gereja yang mampu tetap bersatu di tengah perbedaan. Karena memiliki satu Tuhan, satu kasih, satu tujuan, dan satu visi untuk kemuliaan Kristus. Katakan amin. Yang kedua saudara, fondasi yang kedua, gereja yang kuat adalah gereja yang rendah hati. Filipi 2 ayat 3 dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengar baik saudara bahwa kesombongan pasti memecah gereja. Tetapi kerendahan hati membangun gereja. Gereja yang kuat terdiri dari orang-orang yang mau melayani dan bukan untuk dilayani.
Saya bersyukur dalam gereja ini mereka memberikan hati mereka untuk boleh melayani. Kalau saudara boleh lihat setiap hari Minggu mereka jam 9 harus ada di sini. Mungkin kalau di gereja lain ada persembahan kasih, saya sampaikan persembahan kasih itu tidaklah salah. Tetapi saya melihat bagaimana rumah ini luar biasa, bagaimana setiap kita tidak ada persembahan kasih saudara. Mereka datang dengan hati mereka datang dengan apa adanya. Tapi di sini saudara, kita tidak ada persembahan kasih. Tetapi mereka dengan semangat, dengan bergairah datang setiap pagi untuk boleh menyiapkan ibadah yang baik di tempat ini. Katakan amin. Saudara, Paulus memahami bahwa salah satu ancaman terbesar bagi kesatuan gereja adalah kesombongan dan ego pribadi. Itulah sebabnya saudara, setelah berbicara tentang kesatuan, Paulus langsung berbicara tentang apa? Tentang kerendahan hati saudara. Kesombongan bisa membuat seorang berkata, saya yang paling benar. Kesombongan berkata, saya yang paling pinter. Kesombongan bilang, saya yang paling tahu. Kesombongan berkata, saya yang paling penting daripada orang lain. Tetapi kerendahan hati berkata, bagaimana saya bisa melayani? Bagaimana saya bisa membangun orang lain? Bagaimana Kristus dimuliakan melalui hidup saya? Bagaimana saya bisa membagikan apa yang ada punya saya kepada orang lain? Saudara bisa catat ini, kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah memiliki pandangan yang benar, memiliki mindset yang benar tentang siapa, tentang diri di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah karena anugerah Tuhan. Inilah kerendahan hati saudara. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kuat gagah kita. Semuanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Sehingga kita menerima apa yang terbaik yang daripada Tuhan. Saudara, orang yang rendah hati tidak sibuk mencari posisi. Orang yang rendah hati tidak sibuk mencari pengakuan orang lain. Orang yang rendah hati itu gak sibuk dengan penghormatan. Hormat Pak, siap. Gitu ya. Enggak sibuk dengan penghormatan saudara. Tetapi mereka lebih sibuk mencari cara untuk menjadi berkat. Orang yang rendah hati sibuk mencari bagaimana hidupnya bisa menjadi jawaban buat orang lain. Dan Yesus sendiri adalah teladan terbesar tentang kerendahan hati. Meskipun dia adalah raja, di atas segala raja, dia rela datang ke dunia sebagai hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani mereka yang lemah, yang sakit dan tersisih. Sama seperti tadi Grace sampaikan bahwa ada orang-orang home yang punya hati melayani dia. Ada orang-orang home yang datang bersama-sama dengan dia, tidak dibiarkan. Karena mereka sudah menyatu satu sama lain dan itulah yang mereka bangun di home. Dan saya berdoa setiap kita yang tertanam dalam home, kita makin satu, kita makin erat. Dan saya percaya waktu kita makin satu, tidak ada yang bisa untuk memisahkan kita. Katakan amin. Saudara, gereja menjadi kuat bukan karena banyak orang ingin menjadi terbesar, tetapi karena banyak orang yang bersedia menjadi pelayan. Di dunia orang berlomba-lomba untuk naik ke atas, tetapi kerajaan Allah berkata kebesaran diukur dari kesediaan kita untuk melayani. Ketika setiap orang hanya memikirkan diri sendiri, gereja akan mudah mengalami konflik dan perpecahan. Waktu kita memikirkan diri kita sendiri, gereja akan mudah mengalami konflik dan perpecahan. Tetapi ketika setiap orang mulai memikirkan orang lain, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling melayani, gereja akan menjadi kuat dan sehat. Dan itulah kembali lagi yang disaksikan oleh Grace, bahwa kehadiran tubuh Kristus datang untuk melayani dia, datang untuk menguatkan dia, bukan menghakimi dia. Akhirnya apa saudara, saya percaya bahwa Grace tidak akan berhenti untuk testimoni kepada orang lain bahwa apa yang dia kecap, apa yang dia lihat akan diberitakan kepada banyak orang. Katakan amin. Dan saya percaya Grace jangan berhenti di dalam dirimu, tetapi share itu, sampaikan itu kepada orang lain. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu terjadi kalau tidak ada tujuannya. So that's why kamu harus memperkatakan itu, sampaikan itu, sharingkan itu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, pada pagi hari ini bolehkah saudara bertanya, apakah saya datang ke gereja untuk dilayani atau untuk melayani? Apakah saya lebih mudah mencari pengakuan atau memberi penghargaan kepada orang lain? Apakah saya bersedia mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi?
Dan saudara catat ini di poin yang kedua ini saudara. Gereja yang kuat bukanlah gereja yang dipenuhi orang-orang hebat. Tetapi gereja yang dipenuhi orang-orang yang memiliki hati seperti Kristus. Yaitu orang yang rendah hati, rela melayani. Dan orang-orang yang mengutamakan orang lain. Katakan amin. Dan poin yang ketiga saudara, pondasi yang harus kita sama-sama lakukan adalah gereja yang kuat adalah gereja yang saling peduli. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Strong church atau gereja yang kuat adalah gereja yang memiliki budaya kasih, yang memiliki budaya kepedulian, dan saling menopang satu dengan yang lain. Saudara, setelah Paulus berbicara tentang kesatuan dan kerendahan hati, ia melanjutkan dengan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu kepedulian terhadap sesama. Gereja yang kuat bukanlah gereja yang dipenuhi orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Gereja yang kuat adalah gereja yang anggotanya memiliki hati untuk memperhatikan, mengasihi, dan menopang satu sama lain. Saudara, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita hidup di zaman yang mendorong orang untuk fokus pada dirinya sendiri. Dunia mengajarkan pikirkan dulu terlebih dahulu dirimu, baru pikirkan orang lain. Dunia mengajarkan kita kejar dulu kepentinganmu, baru kepentingan orang lain. Dunia mengajarkan kita utamakan dulu dirimu. Tetapi prinsip kerajaan Allah adalah mengajarkan sesuatu yang berbeda saudara. Paulus tidak berkata bahwa kita tidak boleh memperhatikan kebutuhan sendiri. Namun ia mengingatkan agar kita tidak berhenti di dalam memikirkan diri kita sendiri. Paulus mengingatkan kita supaya kita tidak berhenti di dalam mengutamakan diri kita sendiri. Tetapi kita boleh membagikan itu kepada orang lain dan tidak berhenti di dalam diri kita. Katakan amin. Karena kepedulian adalah bukti bahwa kasih Kristus benar-benar hidup di dalam setiap kita. Saudara bisa catat ini, gereja yang kuat bukanlah gereja yang hanya ramai pada hari Minggu. Gereja yang kuat adalah gereja yang hadir dalam kehidupan sehari-hari anggotanya. Gereja yang saling mendoakan, saling mengunjungi, saling mendukung, dan saling menopang ketika ada yang sedang menghadapi pergumulan. Saudara, saya ulang sekali lagi, gereja yang kuat bukanlah gereja yang hanya ramai pada hari Minggu. Kemarin di Sabtu saudara, Yohan boleh membagikan pesan yang sangat luar biasa. Dan saya sangat-sangat diberkati dengan apa yang dia boleh bagikan. Saudara, apa yang Yohan kemarin bagikan, ini relate dengan apa yang saya bagikan tadi. Dikatakan a strong church is not what you feel on stage. It's about before and after the service. Jadi gereja yang kuat itu tidak apa yang terjadi di hari Minggu, apa yang terjadi di ibadah di on stage ini, di stage ini, tetapi gereja yang kuat sesungguhnya apa yang terjadi sebelum hari Minggu dan setelah hari Minggu, saudara. Jadi ini bukan pesan sponsor dari Pastor Eka, Pastor Thomas atau Yohan. Saya mau mengajak orang tua di sini yang punya anak-anak yang berapa? SMP, SMA, akan rugi saudara kalau nggak datang Starji. So, saudara harus encourage anak-anak saudara untuk boleh ibadah bersama-sama di Starji. Dan mereka akan dapat sesuatu yang luar biasa di sana, katakan amin. Saudara, karena pada akhirnya kekuatan sebuah gereja tidak hanya terlihat dari apa yang terjadi di mimbar, tetapi juga dari apa yang terjadi di antara jemaatnya. Di poin yang ketiga ini saudara, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara dan kita boleh bertanya kepada diri kita. Apakah saya hanya datang ke gereja untuk hanya menerima berkat daripada Tuhan atau menjadi berkat bagi orang lain? Pertanyaan selanjutnya, apakah saya peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar saya? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa saya doakan, kunjungi, dan kuatkan di minggu ini? Dan saya percaya inilah yang kembali kita bangun di home. Kalau kemarin Pak Aldi boleh menceritakan, boleh testimoni bagaimana home mereka ada bersama-sama dengan dia di dalam musim yang gak mudah saudara.
Bagaimana dia bisa dikuatkan? Bagaimana orang-orang home ini bisa ada di musim apapun hidupnya mereka? Bagaimana di home-nya Cimei dan juga Kohalim kemarin Pak Aldi menceritakan bagaimana mereka bisa hadir di dalam musim yang terburuk sekalipun, musim yang paling berat sekalipun. Orang-orang home bisa hadir bersama-sama, katakan amin. Saudara, poin yang keempat yang saya mau bagikan sebagai fondasi gereja yang kuat adalah gereja yang meneladani Kristus. Filipi 2 ayat 5-8 saya bacakan buat saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, setelah Paulus berbicara tentang kesatuan, setelah Paulus bicara tentang kerendahan hati, setelah Paulus berbicara tentang kepedulian, ia membawa jemaat kepada sumber dan teladan utama dari semua karakter tersebut, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain saudara, gereja yang kuat adalah gereja yang semakin menyerupai Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Karena banyak gereja ingin menjadi besar, tetapi Tuhan lebih dulu ingin gerejanya menjadi serupa dengan Kristus. Karena kekuatan gereja yang sesungguhnya tidak berasal daripada program, dari fasilitas atau jumlah jemaat, melainkan dari kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus, saudara. Yesus mendelani kita tentang apa, saudara? Yesus mendelani kita, Yesus rendah hati. Yesus taat kepada Bapa. Yesus rela berkorban. Dan Yesus rela melayani dan rela mati buat setiap kita. Dan di poin yang keempat ini saudara, beberapa pertanyaan yang saudara boleh catat dan boleh tanyakan ke dalam diri saudara. Apakah karakter Kristus semakin terlihat dalam hidup saya? Apakah saya hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan? Apakah saya memiliki hati yang rela berkorban dan mau melayani? Apakah saya lebih ingin menjadi terkenal atau menjadi berguna bagi kerajaan Allah? Saudara bisa catat, gereja yang kuat adalah gereja yang menjadikan Kristus sebagai pusat, sebagai teladan dan standar hidup kita masing-masing. Ketika gereja meladani Kristus dalam kerendahan hati, ketaatan, pengorbanan, dan pelayanan, maka gereja tidak hanya menjadi kuat di hadapan manusia, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Dan poin yang kelima, yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana kita membangun fondasi daripada gereja yang kuat adalah gereja yang meninggikan nama Yesus. Mari sama-sama kita membaca Filipi 2 ayat ke-9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, tujuan akhir daripada gereja yang kuat bukanlah kemuliaan manusia. Tetapi gereja yang kuat tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan kita, bukan memuliakan orang-orang yang ada di depan, bukan memuliakan siapapun yang ada di sini. Tapi tujuan utama kita adalah memuliakan nama Tuhan atas setiap kehidupan kita. Gereja yang kuat adalah gereja yang berusaha membesar, yang tidak berusaha membesarkan nama manusia, melainkan gereja yang meninggikan nama Yesus. Saudara, pelayanan juga bukan tentang membangun kerajaan pribadi, tetapi membangun kerajaan Allah. Maka setiap khotbah, setiap pujian penyembahan, setiap pelayanan, setiap program gereja seharusnya saudara mengarahkan orang kepada Yesus dan bukan kepada manusia. Dan itulah yang kita kerjakan secara bersama-sama di dalam gereja ini. Dan tentunya semakin hari kita bukan yang menjadi gereja yang sempurna. Karena tidak ada, kembali lagi bahwa gereja tidak ada yang sempurna. Tetapi gereja yang kuat, gereja yang sehat, dan ada adalah gereja yang bertumbuh, dan itulah yang kita kerjakan sama-sama secara bersama-sama di dalam gereja GKS Balikpapan. Saudara, ketika orang datang ke gereja, yang seharusnya mereka lihat bukan kehebatan manusia, tetapi kemuliaan Kristus.
Waktu saudara datang ke gereja, saudara tidak melihat bagaimana orang-orang yang melayani depan ini dengan suara yang indah. Bukan itu saudara. Bagaimana orang-orang yang melayani di tempat ini, bukan itu yang saudara boleh lihat. Tetapi melihat kepada kemuliaan Kristus. Saudara, Paulus memahami bahwa hanya ada satu nama yang layak ditinggikan, yaitu nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Nama Yesus adalah nama yang memulihkan, memberikan harapan atas setiap kita. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan suatu hari nanti saudara, seluruh dunia akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu gereja yang kuat selalu menjadikan Yesus sebagai pusat daripada segala sesuatu. Yesus dijadikan sebagai pusat daripada pelayanan saudara. Yesus sebagai pusat daripada pekerjaan saudara, sekolah saudara, kuliah saudara. Dan Yesus sebagai pusat di dalam apa? Di dalam usaha setiap saudara. Bukan tradisi yang menjadi pusat. Bukan program yang menjadi pusat. Bukan seorang pemimpin yang menjadi pusat. Tetapi Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan gereja. Ketika Yesus ditinggikan, hadirat Tuhan dinyatakan. Ketika Yesus ditinggikan, hidup orang-orang ini akan mengalami perubahan. Hidup orang-orang ini akan diubahkan. Ketika Yesus ditinggikan, gereja menjadi jawaban dan gereja menjadi terang bagi dunia di luar sana. Katakan amin. Di poin yang kelima ini ada beberapa pertanyaan yang ini saya tanyakan kepada saudara. Dan ini menjadi pertanyaan di dalam hati saudara. Bahwa apakah Yesus sungguh menjadi pusat hidup saya? Bagi saudara yang melayani, apakah Yesus sebagai pusat daripada pelayanan saudara? Apakah Yesus yang menjadi yang terutama dalam setiap hidup saudara? Apakah Yesus yang menjadi pusat perkataan dan tindakan kita? Karena gereja yang kuat bukanlah gereja yang terkenal karena nama manusia. Tetapi gereja yang dikenal karena meninggikan nama Yesus. Itulah yang gereja ini selalu sharing, selalu bagikan value. Bahwa gereja GKS tidak membangun nama. Tetapi membangun nama Yesuslah yang dimuliakan di tempat ini. Karena saudara, karena pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan hanya membawa satu tujuan, yaitu supaya Yesuslah semakin dikenal, supaya Yesuslah semakin dimuliakan, dan supaya Yesuslah semakin ditinggikan. Tidak ada agenda kita di GKS Balikpapan untuk menonjolkan GKS yang dikenal daripada Kristus. Ya, walaupun saya percaya bahwa ini adalah buah di mana Tuhan akan bekerja luar biasa. Bagaimana orang-orang di luar di sana mengenal GKS Balikpapan bukan karena programnya, bukan karena pelayan, tetapi bagaimana orang-orang yang ada di tempat ini kita boleh bertransformasi hidupnya, hidup kita diubahkan dan kita boleh membagikan itu. Hanya karena Tuhanlah yang membuat kita diubahkan. Hanya karena Tuhanlah yang membuat kita pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kesimpulannya dari khotbah saya pada pagi hari ini. Saudara, hari ini kita belajar bahwa kekuatan gereja tidak dimulai daripada panggung. Dengar saudara, tim praise and worship, bahwa pelayanan saudara tidak dibangun daripada apa yang dari panggung. Tetapi apa yang tersembunyi yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan di rumah saudara. Kekuatan gereja tidak dimulai dari program. Kekuatan gereja tidak mulai daripada gedung dan jumlah jemaat. Walaupun ini penting saudara. Tetapi jangan saudara sampai mengubah fokus saudara. Saudara melayani, aktif melayani. Sampai saudara kering, saudara tidak bisa membangun hidup saudara. Dan inilah yang selalu kita sampaikan di dalam gereja Balikpapan, GKS Balikpapan, bahwa hubungan di atas daripada pelayanan. Saudara, kekuatan gereja dimulai dari hati orang-orang yang ada di dalamnya. Kekuatan gereja GKS Balikpapan adalah dimulai daripada hati saudara. Yang dimana setiap kita, hati kita boleh bersatu. Kita punya kesatuan di dalam Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini artinya saudara, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berkumpul dalam satu gereja.
Tuhan tidak hanya memanggil kita berkumpul di hari Minggu saja. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk berjalan, bersatu, berjalan bersama-sama di dalam satu tujuan, yaitu apa? Memuliakan nama Kristus. Bukan memuliakan kita. Gak ada bagian kita di dalamnya. Dengar baik saudara, karena sesungguhnya ancaman terbesar bagi gereja bukanlah tekanan dari luar, melainkan perpecahan yang ada dari dalam. Ketika ego kita lebih besar daripada kasih, ketika kepentingan pribadi lebih besar daripada kepentingan kerajaan Allah, ketika keinginan kita untuk didengar lebih besar daripada kerinduan untuk memahami orang lain, maka kekuatan gereja mulai melemah saudara. Namun sebaliknya perhatikan ini saudara, ketika kita memilih untuk merendahkan hati kita. Saya ulang sekali lagi, kerendahan hati itu bukan saudara tidak berharga. Tetapi cara pandang saudara, mindset saudara yang benar terhadap diri saudara. Ketika kita memilih rendah hati, kita boleh saling peduli, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan bersama-sama menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka gereja akan semakin kuat. Maka gereja akan semakin hari semakin kuat. Saudara, gereja yang kuat bukanlah gereja yang semua orangnya sama. Tetapi gereja yang meskipun berbeda-beda tetapi memiliki satu hati di dalam Kristus. Strong church itu bukan tentang siapa kita saudara. Strong church itu adalah tentang seberapa besar Kristus terlihat melalui hidup kita. Waktu saudara di luar sana, apa yang saudara orang lain bisa melihat di dalam hidup saudara? Apakah saudara mencerminkan Kristus di dalam hidup saudara? Apakah itu yang dilihat orang lain? Tentunya saudara, kita berprogres. Makanya firman Tuhan berkata, engkau tidak sempurna tetapi engkau menyerupai, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa sebelum dia mempercayakan pertumbuhan kepada gerejanya, dia terlebih dahulu menginginkan kesatuan di dalam gerejanya. Dan ingat ini satu hal saudara, dan saudara boleh catat ini bahwa ini masing-masing di rumah saudara, dan ini juga yang saya boleh bawa, bahwa kesatuan melahirkan kekuatan. Kerendahan hati memelihara kesatuan. Kepedulian memperkuat hubungan. Keteladanan Kristus membentuk karakter gereja. Dan ketika Yesus ditinggikan, gereja akan berdampak bagi dunia. Gereja akan berdampak bagi pelayanan saudara. Gereja akan berdampak bagi keluarga saudara, pernikahan saudara. Dan ini akan membawa dampak kepada dunia. Karena itu saudara, marilah kita tidak hanya menjadi orang yang hadir di gereja, tetapi menjadi bagian yang membangun gereja. Dengar baik, jangan menjadi sumber perpecahan. Jadilah pembawa damai di dalam dunia. Jangan menjadi orang yang membawa perpecahan, tetapi menjadi orang yang membawa kesatuan. Saudara, jangan menjadi orang yang hanya menuntut saudara. Jadilah orang yang mau melayani. Karena apa saudara? Karena gak gampang melayani itu, gak gampang saudara. Banyak hal yang kita korbankan saudara. So bagi saudara jangan menuntut yang seperti apa saudara, karena gak mudah juga gitu loh. Tapi bersama dengan Kristus kita bisa melakukan itu semua. Menjadi orang itu jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah bagian dari pekerjaan Tuhan. Karena terlalu banyak pekerjaan Tuhan di gereja ini yang dikerjakan dengan orang-orang yang gak seberapa saudara. So we need you guys. Kita butuh saudara. Untuk membangun apa? Membangun kerajaan Tuhan melalui tempat ini. Tujuan kita bukan orang lain mengenal GKS Balikpapan, tetapi tujuan kita adalah bagaimana daripada GKS Balikpapan orang-orang boleh mengenal Kristus. Apa yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam gereja ini. Akan lahirlah kesaksian-kesaksian seperti Grace tadi sampaikan. Seperti Dr. Foni sampaikan. Seperti Pak Aldi sampaikan, akan lahirlah kesaksian, testimoni yang bukan menyaksikan hidupnya, tetapi menyaksikan Yesus yang mengubah hidupnya.
Kalau kita nggak membangun gereja yang kuat, apa yang mau kita saksikan, saudara? Saudara dengar baik, ketika kita hidup sehati sepikir, maka dunia akan melihat bahwa Yesus benar-benar hidup di tengah-tengah gerejanya. Saudara bisa catat ini, strong church is not built by great people, but by ordinary people who are united by an extraordinary Christ. Artinya adalah gereja yang kuat tidak dibangun oleh orang-orang yang hebat, melainkan orang-orang biasa yang dipersatukan oleh Kristus yang luar biasa. Kristus yang luar biasa itulah memakai kita yang biasa ini menjadi kita menjadi yang luar biasa. Karena itu saudara, pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan juga yang bisa saudara bawa dan saudara tanyakan sebelum ibadah ini boleh berakhir. Apakah saya menjadi pembawa kesatuan atau justru perpecahan? Jangan sampai saudara ngomong A di depan seseorang, tapi ketika keluar daripada gereja ini dan di luar di depan orang lain, di belakang orang lain udah sampai Z, saudara. Kalau ini yang kita bangun saudara-saudara enggak sama seperti di depan orang lain dan di belakang orang lain, kita nggak akan bisa jadi satu, saudara. Pertanyaan adalah apakah saya lebih suka melayani atau dilayani? Apakah saya peduli kepada sesama anggota tubuh Kristus? Apakah hidup saya semakin menyerupai Kristus? Dan apakah Yesus sungguh menjadi pusat dari hidup saya?